Organ reproduksi wanita terdiri atas A. Organ kelamin dalam, yaitu 1. Ovarium, 2. Tuba falopi, 3. Vagina, 4. Uterus atau rahim. Dan B. Organ kelamin luar terdiri atas 1. Mons pubis, 2. Labia mayora dan minora, 3. klitoris, 4. muara saluran kencing, dan 5. selaput darah. 1. Ovarium merupakan organ yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan testosteron. Berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri rongga perut bagian bawah. 2. Tuba falopi atau opiduk merupakan saluran telur yang berjumlah sepasang dengan panjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan antara rahim dengan ovarium. Opiduk berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Bagian pangkal terdapat infundibulum dengan jumbai atau fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang telah masak dan lepas dari ovarium. Tiga. Vagina merupakan saluran elastis yang memiliki panjang 8-10 cm dan berakhir pada uterus atau rahim. Vagina dilalui darah saat menstruasi dan berfungsi sebagai jalan lahir janin. Terdapat lendir pada vagina yang dihasilkan oleh kelenjar Bartolini. Pada ujung yang terbuka ditutupi oleh selaput tipis disebut selaput darah atau himen. 4. Uterus atau rahim, yaitu sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Dinding rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Penebalan lapisan endometrium yang tidak ada zigot akan mengakibatkan terjadinya menstruasi. Selanjutnya, organ kelamin luar. 1. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut dan tertutup oleh rambut pubis. 2. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis, terdiri dari labia mayora atau bibir luar dan labia minora atau bibir tipis. 3. Klitoris terletak antara kedua labia dan mons pubis. Ukurannya sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. 4. Muara saluran kencing atau orifisium uretra berada tepat di bawah klitoris. 5. Selaput darah atau himen berada di bawah saluran kencing. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau ovum dan terjadi di ovarium. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak dalam kandungan, yaitu di dalam ovari janin atau fetus perempuan. Pada akhir bulan ketiga usia janin, semua oogonium yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Proses pembentukan sel telur atau ovum sebagai berikut. A. Oogonium membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang diploid atau 2N. B. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan polosit atau badan polar. C. Oosit sekunder yang haploid dan polosit akan mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit akan membelah menjadi ootit dan 1 polosit, sedangkan polosit akan membelah menjadi 2 polosit. D. Kemudian, ootit mengalami diferensiasi membentuk sel telur atau ovum, dan 3 polosit yang akan mengalami degenerasi atau hancur. Jadi, pada proses oogenesis hanya menghasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid.